Jauh sebelum menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, Kang Deddy memiliki kisah masa lalu yang penuh dengan pilu. Ia terlahir dari keluarga sederhana, ingin merubah nasibnya. KDM kala itu merantau ke Purwakarta dari kampung halamannya di Subang. Ia tinggal bersama kerabatnya di sebuah rumah yang hanya memiliki satu buah kasur. Terpaksa KDM harus tidur di lantai beralaskan kain sobek selama 1 tahun. Bahkan KDM tak tidur dengan satu bantal pun, hari demi hari. Kala itu KDM merasakan ketidaknyamanan saat tidur, dan lebih memilih bermalam di masjid terdekat, Masjid At-Taqwa Sindang Kasih. Kala ia berkuliah, ia aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Purwakarta. Ia juga kerap menginap di sekretariat organisasi tersebut. Untuk mengganjal perut, ia suka membeli mie instan di tukang mie dekat sekretariat itu. Deddy bahkan tak jarang harus berutang ke sang penjual mie. Deddy tak tahan menanggung malu akibat harus berutang, dan akhirnya memilih untuk tak makan selama berhari-hari. Ia hanya melepas dahaganya dengan minum air keran. Dari kisah KDM ini, kita bisa mengambil hikmah yang sangat berharga. Ada pepatah mengatakan, jika kita sudah sukses, jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Halo sahabat Fitmu Story, gimana kabar kalian, sehat? Kali ini saya akan mereaction kisah hidup Kang Deddy Mulyadi dari awal sampai sekarang beliau jadi Gubernur Jawa Barat. Gimana keseruan videonya? Langsung aja yuk kita simak sampai selesai. Kita sambut Deddy Mulyadi. Kang Deddy, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara. Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. sudah nggak jadi tentara lagi. Ya. 28 tahun Ya. pensiun. Apa? Pensiun atau apa? Pensiun, diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu gara diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya di rumah. Karena saya dengar sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya karena diajakin kerjasama jual pupuk. Dia nggak mau. Di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wah. Setelah itu siapa yang mencari nafkah? Iya dari sawah. Ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Ya kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi Kulit tandur, kadang-kadang nyangkul. sebagai tulang punggung keluarga. Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam, dikasih bawang, disimpan di keler. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, Garam, bawang, pakai bawang segitu aja. Dibagi 9. dibagi 9 anak. Ya. Kok Makanya bisa- badannya kurus. kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah, saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang Belalang untuk apa? dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Iya. Ya itu sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Jadi Anda pernah jadi tukang ojek? Iya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput. Itu Iya. juga untuk pakan ternak. Untuk kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing.
Domba lah kalau di Sub. Soal jualan es mampu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang, tapi nggak punya duit. Terus Ya akhirnya gimana caranya bisa makan es? Cita-citanya cuma makan es. Ya ngambillah dari Mang Rojak. masih kenal Mang Rojak ya? Oh masih, Haji Rojak. Terus? Nah kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu 50, itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah saya malah ketika dagang itu malah nggak makan karena sayang diuangin semuanya. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya? Ya Jual layang-layang juga? layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang. saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin pinjam uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi? Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin, dan... Ya orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya nggak punya, gitu kan. Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya duitnya dari mana? Punya nih cincin jual. Nah waktu itu akhirnya dijual harganya Rp7.500. Bisa beli kambing? Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai beternak dan Ya, domba menyelamatkan Iya. keluarga Anda. Ya saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade. Sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya saya tukang gembala. Dan dari situ beranak 2 jadi 40. Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari Iya, ternak domba dari itu tadi situ, ya. iya. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya bukan jual. Jadi gini kan kalau kita suka pengen punya duit juga. Kalau buat hari raya Lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul. Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh hampir 5 km dari hutan kan, dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar seperak. Saya bisa bawa 10 biji 10 perak. Umur berapa itu? Ya SD lah kelas 4. Orang tua tahu ini. Tahu. Nah kemudian uangnya disimpan-simpan. Pekerjaan Anda sekarang apa? Jadi bupati. Bupati mana? Purwakarta. Bupati Purwakarta. Bukan cuma satu periode juga, tapi ini periode yang kedua. Kedua. Jadi artinya warga menganggap Anda sukses. Boleh tepuk tangan untuk periode kedua. Sebenarnya Anda tadi punya cita-cita jadi tentara. Iya. Anda ingin mengikuti jejak ayah menjadi tentara. Iya. Alasannya apa persisnya? Iya, karena seneng waktu itu saya seneng banget sama Jenderal TNI M. Yusuf. Pak Yusuf ya. Iya. Jadi saya lihat, wah hebat banget, saya pengen kayak dia gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ya lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Kabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa nggak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kg. Padahal batas minimal 55. gagal. Gagal lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya. Hah? Ya mungkin agak bodoh juga. Saya nggak bilang gitu loh ya. Walaupun saya senang loh. Setelah gagal masuk Akabri, Daftar lagi. kemana? Secaba, kan turun tuh. Kalau Oh, Kabri iya. kan 2. Ini Iya. selatan. Sekolah calon Bintara. bintara. Oke, terus Ya gagal lagi. gagal lagi. Iya. Ini karena apa sekarang ini? Ya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tahu kurus, kering, kecil gitu, kenapa mau nekat masih? Ya nggak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua, Ya. lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih. Ya ceritanya. Terus? Lulus. Oh lulus, karena nggak ada. Nggak bodoh kan? Enggak. Walaupun saya nggak tahu nilainya pas-pasan. Lolos. Lulus. Masuk di mana waktu itu? 4. Jurusan? Fakultas Hukum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Dari mana biaya kuliahnya? Ya itu nggak jadi. Maksudnya? Yang nggak diambil. Oh lulus tapi nggak dilanjutkan? Ya nggak, bukan dilanjutkan, diambil aja Oh enggak. diambil aja enggak? Jadi lulus tapi nggak masuk? Iya nggak daftar ulang. Oh terus jadi Cuman lihat di koran ada namanya, ya sudah lah. karena apa? Nggak punya duit. Oh alah. Lalu ngapain? Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk?
Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. Kakak ini orang kaya. Oh, repot. Apa kaya dan repot apa? Iya, dia asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus Anda tumpangi. Iya, ditumpangin. Semakin susah dong. Iya, rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumahnya. Lah kok Anda nggak kasihan? Ya sekalian biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya Anda kuliah ya? Ya di situ saya itu kakak saya tuh penghasilannya 10.000 per bulan, sisa gaji potongan bank. Jadi tuh kalau belanja di sekaligusin, beli ikan asin, beli gudeg itu gudeg dikasih dagingnya bukan dagingnya, tapi tulangnya itu bertahan 2 minggu. Angetin lagi makan lagi. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma satu dia punya. Tidur di mana? Di lantai, nggak pakai bantal, nggak pakai apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini, masa-masa ini? Bukan waktu SMA. Oh, ini udah lulus SMA. Oh, ini sudah lulus ya? Tidur. Jadi kalau akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh, ada positifnya. Kuring diajar pembangunan ka Inung Kuring. Inung Kuring ngatur duit tara musyawarah jeung anakna salapan. Inung Kuring nu ngatur duit ceklan. Geus ieu jangan sakola maneh. Ieu jangan uang bangunan, ieu jangan meuli buku. Kitu, eueuh jangan jajan kabeh kitu dibere. Aing lamun ka sakola, sarapanana opat dibeulem di nu hawu, dicoelkeun ka nu sambal nu geus garingna catang hawu. Jadi Dedi Mulyadi. Jadi lamun Dedi Mulyadi pinter, rumusna naon keur leutik hadal opak make sambal garing. Sambal garing. Jadi tapi lamun duit dimusawarakeun barudak ieu teh mah boga duit. Kira-kira jangan naon dak beak dah mau sakola barudak. Budak mau sakola, imah moal kajian, motor moal kasetoran, hirup teu gableg. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena like, comment, dan subscribe itu gratis. Biar saya tambah semangat mereaksi video tentang Bapak Ai.